Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu semangat untuk belajar. Materi kita pada pagi hari ini anak-anak yaitu tentang bidang miring dan katrol. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui konsep dan penerapan bidang miring dan katrol dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang bidang miring. Ini ya anak-anak ya. Kalau kalian mau menaikkan benda di atas suatu tempat yang tinggi, ini misalnya adalah ke dalam truk, caranya agar kita menghemat tenaga atau gaya yaitu dengan menggunakan papan miring. Papan miring inilah yang disebut dengan bidang miring. Kemudian untuk penjelasannya tentang bidang miring, ini adalah tadi ketinggian atau yang disebut dengan H. Kemudian panjang bidang miring atau yang disebut dengan S, kemudian bendanya itu mempunyai beban atau yang disebut dengan W. Sehingga kita bisa merumuskan untuk bidang miring keuntungan mekanisnya yaitu S per H atau W per F. S itu adalah panjang bidang miring, H-nya adalah ketinggian tempatnya, W adalah beban benda, dan F itu adalah gaya atau kuasa yang dikeluarkan. Kemudian untuk contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ini tadi adalah papan miring. Kemudian ada paku. Kenapa paku termasuk bidang miring anak-anak? Karena ketika menancapkan paku, posisinya yang lebih mudah adalah agak miring. Kemudian contoh yang ketiga, di sini ada tangga. Kemudian yang keempat, contohnya skrup. Kenapa skrup termasuk bidang miring? Karena ini untuk skrup alurnya, bentuknya kalau diperhatikan itu agak miring. Kemudian ada pisau pahat, kapak, pisau. Kenapa termasuk bidang miring? Karena ketika kita menggunakan pahatan, kapak, dan pisau, posisinya pasti agak dimiringkan. Kemudian mata bor ini termasuk juga bidang miring karena alurnya juga miring seperti skru. Kemudian yang kedua materinya yaitu tentang katrol. Ada 3 jenis katrol: katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk atau ganda. Kita perhatikan untuk katrol tetap, di sini contohnya adalah katrol yang digunakan untuk menimba air di sumur. Kemudian untuk katrol bergerak, ini contoh dari katrol bergerak, katrolnya bisa berjalan atau bergerak. Kemudian katrol majemuk atau katrol ganda, di sini contohnya maksudnya katrolnya jumlahnya lebih dari 1. Untuk menghitung keuntungan mekanis pada katrol, kita bisa menggunakan atau melihat jumlah talinya. Untuk katrol tetap, itu keuntungan mekaniknya pasti 1. Kemudian untuk katrol bebas, keuntungan mekaniknya adalah 2. Kemudian untuk katrol majemuk, kita bisa melihat jumlah talinya. Jika talinya itu berasal dari atas, nariknya tidak dihitung anak-anak ya. Tapi kalau dari bawah nanti jumlah talinya dihitung. Contohnya di sini untuk katrol majemuk kita lihat talinya jumlahnya adalah 4, 1, 2, 3, 4. Tali yang terakhir ini yang keempat karena berasal dari atas maka tidak dihitung sehingga keuntungan mekanik yang ada pada gambar ini jumlahnya 3. Kali ini kita akan membahas contoh soal tentang bidang miring. Di sini ada sebuah benda yang beratnya adalah 500 Newton atau W-nya 500 Newton. Kemudian akan dinaikkan ke dalam truk yang tingginya 2 meter, hanya 2 meter. Agar memudahkan untuk mengangkat benda ini, digunakan sebuah bidang miring atau papan miring yang mempunyai panjang S sama dengan 10 meter. Yang ditanyakan yaitu berapa gaya atau F, kemudian berapa keuntungan mekaniknya atau KM. Sekarang kita jawab dulu. Masih ingat untuk rumusnya? Di sini bidang miring mempunyai rumus W per F sama dengan S per H. W di sini adalah beban, F-nya adalah gaya, S-nya adalah panjang bidang miring, dan H adalah tinggi. Kita jawab dulu untuk yang A, yaitu gaya. Jawab. Ingat untuk rumusnya yaitu W yang A, W per F sama dengan S per H.
sama dengannya ditulis dulu. W-nya di sini adalah 500 Newton. F-nya ini adalah F-nya yang ditanyakan, berarti ditulis F. S-nya panjang dari bidang miringnya adalah 10. Sedangkan tinggi truknya di situ adalah 2 meter. Setelah sampai ini kita bisa mengalihkan silang. 500 dikalikan 2 sama dengan F kali 10. 500 kali 2 yaitu 1000 sama dengan F kali 10. F-nya hasilnya yaitu 1000 dibagi 10. Hasilnya adalah 100 Newton. Kemudian untuk yang B yaitu keuntungan mekanik. Keuntungan mekaniknya itu rumusnya yaitu S per H atau W per F. Sehingga kita ini untuk Bu Rizka pakai keuntungan mekanik yaitu W per F. Sehingga keuntungan mekaniknya W-nya di sini tadi adalah 500, gayanya hasilnya yaitu 100. Jadi keuntungan mekaniknya yaitu 5 kali. Pada katrol yang perlu kita perhatikan yaitu keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik pada katrol yaitu jumlah tali. Tapi di sini jumlah tali maksudnya adalah jumlah tali yang ditarik dari bawah ya. Sekarang untuk katrol tetap, katrol bergerak atau bebas, dan katrol ganda atau majemuk. Yang pertama katrol tetap. Di sini talinya ada 2. Anak-anak ya, ini adalah tali pertama dan tali kedua. Karena tali yang kedua ini ditarik dari atas, maka yang dua ini tidak usah dihitung. Jadi keuntungan mekaniknya untuk katrol tetap di sini adalah 1. Untuk katrol bergerak atau katrol bebas di sini juga ada 2 tali. Tali pertama dan tali kedua. Ingat, yang dimaksud itu adalah tali yang ditarik di baris bawah ini. Untuk katrol bebas ini talinya ditarik dari arah bawah, berarti 2-nya ini dihitung. Sehingga keuntungan mekaniknya ada 2 untuk katrol bebas atau bergerak. Kemudian untuk katrol ganda atau katrol majemuk kita lihat di sini ada 2 kondisi yang berbeda. Kita cari keuntungan mekaniknya. Ada berapa tali di sini? Ada 1, 2, 3 dan ada 4 tali. Yang ini juga sama, ada 4 tali, 1, 2, 3 dan 4. Ingat, tali yang dianggap atau tali yang dihitung itu adalah tali yang ditarik di baris bawah. Untuk gambar yang pertama ini, yang tali keempat ini ditarik dari atas, berarti ini tidak usah dihitung. Jadi kondisi yang pertama ini keuntungan mekaniknya cuma 3. Sedangkan yang ini untuk katrol ganda, tali yang keempat ini ditarik dari bawah, sehingga tali yang keempat ini dihitung, sehingga keuntungan mekaniknya yaitu 4. Kalau di sini W-nya untuk katrol tetap kita ganti dengan 50 Newton. Berapa F-nya atau berapa gaya yang digunakan untuk menarik benda tersebut, kita ingat yang namanya katrol tetap pasti keuntungan mekaniknya yaitu 1. Ingat ya, untuk keuntungan mekanik untuk katrol yaitu rumusnya W per F atau beban dibagi gaya. Kita tulis sama dengannya dulu. Keuntungan mekanik untuk katrol tetap adalah 1. Kita tulis di bawahnya. W-nya atau bebannya, beratnya adalah 50 dibagi gaya, sehingga ini atas kali bawah. 1 kali F sama dengan 50, sehingga F itu hasilnya 50 Newton. Sehingga harus kita ketahui anak-anak, untuk katrol tetap W dan F itu hasilnya pasti sama. Di sini jika W-nya 50, maka F-nya hasilnya juga 50. Kenapa? Karena keuntungan mekaniknya sama dengan 1. Kemudian untuk katrol bebas atau katrol bergerak, ini misalkan di sini pada soal kita kasih W atau kita kasih beban. Ini kita kasih W.
W-nya yaitu besarnya adalah 100 Newton. Berapakah gaya yang digunakan? Caranya juga sama di sini, km sama dengan W per F. Untuk katrol bergerak, keuntungan mekanik pasti adalah 2. Kita tulis di bawah km. Keuntungan mekaniknya 2, W-nya di sini adalah 100 dibagi dengan F-nya itu yang ditanyakan. Ini atas kalikan bawah, 2 kali F sama dengan 100. Sehingga F-nya berapa? F-nya adalah 100 dibagi 2. Hasilnya yaitu 50 Newton. Contoh soal untuk katrol ganda atau katrol majemuk. Di sini anak-anak kita bahas lagi keuntungan mekaniknya. Di sini ada 2 katrol yang sama kalau kita lihat, tetapi sebenarnya berbeda. Yang gambar yang pertama ini ditarik dari atas talinya, sedangkan yang kedua ini talinya ditarik dari arah bawah. Sehingga untuk yang pertama W-nya 100, yang kedua W-nya 150. Pertanyaannya sama, yaitu berapa F atau gayanya. Untuk yang pertama dulu kita tentukan keuntungan mekaniknya. Kita perhatikan jumlah talinya ada 3 tali. Sayangnya tali yang ketiga ini ditarik dari atas, sehingga tali yang ketiga ini tidak usah dihitung, sehingga keuntungan mekaniknya adalah untuk gambar ini adalah 2. Kita terapkan ke dalam rumus. Untuk keuntungan mekaniknya tadi rumusnya adalah W per F. Kita masukkan keuntungan mekanik yang kita dapat tadi yaitu 2. W-nya di sini adalah 100. F-nya dihitung. Kita dapatkan ini anak-anak 2 kali F atas kali bawah, 2 kali F sama dengan 100. Sehingga F-nya di sini yaitu 100 dibagi 2. Hasilnya adalah 50 Newton. Sedangkan untuk yang berikutnya pada kondisi yang kedua, di sini juga ada 3 tali. Tali pertama, tali kedua, dan tali ketiga. Kita tentukan dulu keuntungan mekaniknya sebelum menentukan F atau gayanya. Lihat untuk tali yang terakhir atau tali yang ketiga ini ditarik dari arah bawah. Berarti untuk tali yang ketiga ini dihitung, sehingga keuntungan mekanik untuk kondisi katrol ini adalah 3. Kita terapkan ke dalam rumusnya untuk mencari F. Km sama dengan W per F. Di sini keuntungan mekaniknya tadi adalah 3. W-nya adalah 150 dibagi F-nya adalah belum tahu. Atas kali bawah, 3 kali F sama dengan 150, sehingga F-nya yaitu 150 dibagi 3. Hasilnya adalah 50 Newton. Sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap semangat dalam mengerjakan tugas di rumah.